Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan topik koperasi dan UKM adalah kenapa koperasi disebut sebagai suatu sistem dan definisi koperasi. Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi mempunyai kedudukan yang cukup kuat oleh karena memiliki basis atau dasar konstitusional, yaitu berpegang pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hanya saja soalan yang dihadapi manusia adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber ekonomi terbatas. Nah, koperasi sebagai organisasi merupakan wadah bagi anggota untuk menjalankan usahanya, sehingga salah satu pakar bernama Alfred Hanel mengatakan bahwa koperasi sebagai suatu sistem sosioekonomi mempunyai ciri-ciri umum organisasi koperasi, yaitu yang pertama, sejumlah individu yang bersatu dalam satu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama. Itu disebut dengan kelompok koperasi. Kemudian swadaya dari koperasi, dari kelompok koperasi, yaitu anggota kelompok koperasi secara individual bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka melalui usaha atau aksi-aksi bersama dan saling membantu. Itu yang disebut swadaya dari kelompok koperasi. Yang ketiga, sebagai instrumen atau wahana untuk mewujudkannya adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama. Itu yang disebut dengan perusahaan koperasi. Artinya ada wahana untuk mewujudkan sesuatu. Yang keempat, perusahaan koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompoknya. Nah, dengan menyediakan atau menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota koperasi dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam usaha lain atau usaha-usaha pertanian misalnya, atau usaha rumah tangga. Dan itu dalam sebuah organisasi itu disebut prinsip atau tujuan tugas. Nanti depan kita akan membicarakan tentang prinsip-prinsip koperasi. Nah, koperasi sebagai suatu lembaga sosial ekonomi memiliki derajat kompleksitas yang lebih tinggi seperti syarat dengan aspek kemanusiaan.
syarat dengan sosial, syarat dengan budaya, syarat dengan ekonomi dan manajemen bisnis dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya. Nah, koperasi sebagai badan usaha dalam mencapai tujuannya akan sangat dipengaruhi baik dalam lingkungan internalnya, dalam hal ini SDM, organisasi dan kelembagaannya. Ini masih dihadapkan adanya berbagai permasalahan seperti langkanya sumber daya manusia koperasi yang berkualitas, sehingga aplikasi proses manajemen koperasi belum dapat dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Nah, ini yang terjadi sekarang, koperasi belum terlalu berkembang keberadaannya, bahkan dengan pendatang baru seperti Alfa dan Indomaret dan sebagainya itu memiliki IT yang kuat, SDM-nya yang luar biasa. Nah, kendala utama itu pada gilirannya telah tentu saja pasti akan menemukan hambatan sebagai bagian dari rangkaian mata rantai, seperti misalnya kelemahan dan organisasi pengelolaannya, kelemahan dalam struktur permodalan, kekurang mampuan koperasi memanfaatkan peluang untuk meraih pangsa pasar, serta keterbatasan penguasaan teknologi di samping lemahnya jaringan usaha koperasi. Nah, bisa kita bandingkan dengan bentuk-bentuk usaha lain yang sudah lebih maju. Padahal jika kita ingin memperhatikan data Kementerian Koperasi dan UKM, pertumbuhan koperasi Indonesia tahun 2014 saja itu tercatat sebanyak 209.488 unit, tapi hanya aktif 147.249 unit. Itu artinya bahwa tidak aktif 62.239. Nah, ini apa penyebabnya? Dan seiring dengan pertumbuhan itu tentu saja jumlah anggotanya sebanyak 36.443.953 orang. Nah, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi 212.135 unit. Tapi yang aktif hanya 150.223. Ya, tentu saja tidak aktif sebanyak 61.912. Nanti saudara baca email ini, dan kalau bukunya nanti sudah ada, itu sudah lengkap dijelaskan dalam buku yang saudara order. Nah, yang kita harapkan bahwa bagaimana reorientasi upaya sistematis untuk merubah paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas. Karena apalah gunanya begitu banyak koperasi tumbuh tapi kualitasnya tidak ada. Nah, oleh sebab itu harusnya langkah yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kualitas koperasi adalah membangun koperasi berbasis IT. Melalui kerjasama dengan notaris sudah dapat dilakukan penerbitan akte koperasi semakin mudah, cepat, dan efisien. Kemudian koperasi juga difasilitasi untuk melakukan RAT secara online. Demikian juga proses izin usaha mikro dan kecil atau UMK.
Nah, ini yang belum dilakukan secara online. Semuanya masih serba manual atau bertemu langsung. Nah, begitu banyak hal-hal yang perlu dipahami dalam koperasi sebagai suatu sistem ini. Nanti saudara baca ulang, yang pada intinya bahwa pengertian koperasi itu berasal dari bahasa asing cooperation. Co artinya bersama, operation artinya usaha. Berarti kooperasi adalah usaha bersama. Misalnya koperasi unit desa atau UKD artinya usaha bersama masyarakat di suatu wilayah desa. Koperasi karyawan artinya usaha bersama para karyawan, seperti yang terjadi di Universitas Boswa. Kita punya koperasi karyawan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, beberapa pakar seperti Margaret Digby menulis tentang the word cooperative movement, mengatakan bahwa koperasi adalah kerjasama dan siap untuk menolong. Kemudian Dr. Ropka, banyak sekali pakar yang menjelaskan tentang definisi koperasi. Nanti saudara baca karena tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Yang pada intinya dikatakan Muhammad Hatta dalam bukunya The Movement in Indonesia. Beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan, seorang buat semua dan semua buat seorang. Inilah yang dinamakan auto aktivitas golongan, yang terdiri dari solidaritas, individualitas, menolong diri sendiri, dan jujur. Itu menurut Muhammad Hatta tentang koperasi. Jadi nanti saudara baca juga termasuk UKM dan UMKM dirujuk dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nanti saudara baca. Dan kedepannya nanti kita juga melihat bagaimana rumitnya yang namanya pendirian sebuah koperasi yang sampai sekarang masih dianut. Inilah materi kita dulu tentang koperasi sebagai sebuah sistem dan beberapa definisi koperasi yang nanti saudara baca ulang. Ditambah nanti dengan buku pegangan yang saudara miliki, beberapa kajian yang ada di dalamnya. Demikian, sukses selalu buat saudara, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.